Wow, ternyata, ini dia alasan timnas Indonesia tak bawa pemain andalannya di Piala AFF 2024. Ternyata bentrok kalender FIFA bukan alasan utamanya. Erick Thohir sampai akui trauma dengan Piala AFF gara-gara kejadian ini. Kira-kira ada apa ya? Nah, mantap betul. Di tengah laga Piala AFF 2024, PSSI bocorkan nasib Eliano Reijnders di timnas Indonesia. Apakah Eliano dipanggil untuk Piala AFF? Begini fakta selengkapnya. Wah. PSSI tiba-tiba beri kejutan soal proses naturalisasi Mauro Zijlstra di tengah Piala AFF 2024. Apakah Mauro Zijlstra bisa segera dinaturalisasi dan bermain di final Piala AFF? Begini info faktanya. Wah. Keluarga sampai dibikin cemas. Ini dia respon keluarga setelah Marcelino Ferdinand ditendang bola kepalanya oleh pemain Myanmar. Keluarga Marcelino langsung berikan pesan mengejutkan ini. Kira-kira bagaimana ya respon keluarga Marcelino setelah kejadian tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI bocorkan Eliano Reijnders di tengah Piala AFF 2024. Di tengah gegap gempita Piala AFF 2024, PSSI mendadak menjadi pusat perhatian karena sebuah isu yang menarik perhatian penggemar sepak bola nasional. Nama Eliano Reijnders, gelandang berbakat yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle di Belanda, kembali mencuat dalam perbincangan publik. Banyak yang berspekulasi bahwa PSSI tengah menyiapkan kejutan dengan memberi Eliano kesempatan bermain di Piala AFF 2024. Namun harapan tersebut pupus setelah federasi memberikan pernyataan resmi bahwa keputusan terkait menit bermain Eliano sepenuhnya ada di tangan pelatih kepala, Shin Tae-yong. Eliano Reijnders sebelumnya telah mencatatkan 1 caps bersama timnas Indonesia pada laga melawan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia masuk dari bangku cadangan dan menunjukkan potensi yang menjanjikan. Namun setelah itu Eliano seperti menghilang dari radar. Pada laga-laga berikutnya melawan Cina dan Jepang, ia bahkan tidak masuk daftar susunan pemain (DSP). Dalam pertandingan melawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Eliano hanya menjadi penghuni bangku cadangan ketika Indonesia menang 2-0. Respons PSSI terhadap minimnya kontribusi Eliano di lapangan akhirnya menjadi topik yang memicu berbagai reaksi dari publik. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menegaskan bahwa keputusan tersebut murni berada di tangan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala. Tanya sama Shin Tae-yong soal Eliano jarang main, hanya pelatih yang tahu siapa-siapa saja pemain yang mau ditandingkan. PSSI hanya menyediakan pemain, silahkan diambil sesuai kebutuhan strategi, ujar Arya kepada media. Pernyataan ini jelas mematahkan spekulasi bahwa ada campur tangan federasi dalam komposisi pemain di lapangan. Namun hal ini tidak mengurangi antusiasme pendukung timnas Indonesia yang terus berharap agar Eliano diberikan lebih banyak menit bermain. Banyak yang melihat potensinya sebagai pemain kunci yang dapat memberikan warna baru di lini tengah skuad Garuda. Melihat potensi Eliano yang masih belum sepenuhnya dimanfaatkan, publik pun mulai membahas apakah ia akan mendapatkan peluang lebih besar dalam 2 laga krusial ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Pertanyaan besar pun menggantung di benak para penggemar, apakah Eliano akan menjadi bagian penting dari strategi Shin Tae-yong di laga-laga tersebut. Bagaimana menurut Anda? Apakah Eliano Reijnders pantas mendapatkan kesempatan lebih besar bersama timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita dukung Eliano agar bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Sebagai pendukung sejati timnas Indonesia, kita harus terus mendukung penuh setiap pemain yang berjuang membawa nama bangsa, termasuk Eliano. Ayo bersama-sama kita berikan semangat untuk timnas Garuda di setiap langkah mereka.
Erick Thohir trauma lihat permainan brutal di Piala AFF. Keputusan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk tidak memanggil pemain senior andalan ke Piala AFF 2024 akhirnya menuai perhatian publik. Selain alasan klasik bahwa Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA sehingga klub tak wajib melepas pemain, kini muncul fakta lain yang cukup mengejutkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa keputusan ini juga dilandasi oleh trauma mendalam terkait permainan brutal yang kerap terjadi di Piala AFF. Erick secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatan para pemain timnas Indonesia, terutama yang menjadi andalan di ajang lebih bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketakutan Erick bukan tanpa alasan. Ia mengaku masih teringat jelas momen tragis yang dialami Evan Dimas pada final SEA Games 2019. Cedera serius yang diderita Evan akibat tackle keras pemain Vietnam, Doan Van Hau, tidak hanya menghancurkan peluang Indonesia kala itu tetapi juga memengaruhi karier Evan sebagai pemain. Hal serupa nyaris terjadi baru-baru ini saat pemain Myanmar, Hin Pyo Wen, melakukan aksi brutal dengan menendang bola ke kepala Marcelino Ferdinand dalam laga perdana Piala AFF 2024. Meski Marcelino tidak mengalami cedera serius, insiden ini cukup menjadi alarm bagi PSSI. Memang saya punya trauma. Sampai hari ini, saya ada ketakutan melihat hal-hal seperti itu. Kita harus saling menjaga sebagai sesama negara Asia Tenggara, ungkap Erick dalam sebuah wawancara. Keputusan tidak memanggil pemain senior ke Piala AFF bisa dianggap sebagai langkah cerdas dari PSSI. Dengan menjaga pemain inti agar tetap fit dan terhindar dari risiko cedera, Timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil optimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Turnamen seperti Piala AFF meski bergengsi di Asia Tenggara sering kali disorot karena kurangnya fair play. Bahkan ada kekhawatiran bahwa negara-negara tertentu yang tidak menyukai perkembangan pesat Timnas Indonesia bisa sengaja melakukan permainan kasar untuk mencederai pemain-pemain kunci. Dengan menurunkan skuad muda di Piala AFF, PSSI memberikan kesempatan kepada talenta baru untuk unjuk gigi sambil tetap melindungi pilar utama tim. Strategi ini menunjukkan bahwa PSSI kini berpikir jauh ke depan, tidak hanya berfokus pada prestasi jangka pendek tetapi juga keberlanjutan tim di level yang lebih tinggi. Keputusan ini tentu mengundang berbagai pendapat dari pecinta sepak bola tanah air. Apakah langkah ini sudah tepat untuk melindungi masa depan Timnas Indonesia atau justru mengurangi peluang Garuda meraih juara di Piala AFF? Mari bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia dan semoga Garuda bisa terbang lebih tinggi di masa depan. PSSI beri kabar mengejutkan soal proses naturalisasi Mauro Zylstra. Di tengah berlangsungnya Piala AFF 2024, fans Garuda dikejutkan dengan kabar yang menyita perhatian. Nama Mauro Zylstra, striker muda berbakat berusia 20 tahun yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21, kembali menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Mauro secara terbuka menyatakan harapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Namun PSSI tampaknya belum memasukkan proses naturalisasinya dalam prioritas saat ini. Hal ini memicu perdebatan di kalangan penggemar, terlebih setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah menyelesaikan proses naturalisasi oleh Romani terlebih dahulu, yang ditargetkan debut pada Maret 2025 melawan Australia. Mauro Zylstra telah menunjukkan keseriusannya untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ia mengklaim telah mengajukan semua dokumen yang membuktikan darah keturunannya kepada PSSI. Dalam wawancara dengan media Belanda, Voetbal Primeur, September lalu, Mauro menyampaikan optimismenya. Tahun 2025, saya kira itu akan terjadi asalkan tidak ada kendala. Saya perlu tes kesehatan dan beberapa dokumen masih perlu diperiksa, jadi ada beberapa masalah yang harus dilalui, ujar Mauro. Meskipun PSSI belum merencanakan langkah naturalisasinya, Mauro terus menunjukkan performa gemilang bersama FC Volendam U21.
Baru-baru ini ia mencetak gol dan membawa timnya meraih kemenangan 2-1 atas Willem II U21. Tidak hanya itu, Mauro juga dipercaya sebagai kapten dalam laga tersebut, membuktikan kepemimpinan dan kualitasnya di lapangan. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan pernyataan bahwa saat ini tidak ada pemain tambahan yang sedang diproses naturalisasi selain Ole Romanyi. Ia juga menegaskan bahwa PSSI memerlukan waktu untuk mempersiapkan semua kebutuhan administrasi. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Ada yang perlu kami siapkan, ujar Arya kepada media. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan fans. Apakah Mauro Zijlstra akan mendapatkan kesempatan untuk berseragam timnas Garuda? Mengingat potensi besar yang dimilikinya, banyak yang merasa kehadiran Mauro dapat menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad timnas Indonesia di masa depan. Bagaimana pendapat Anda tentang Mauro Zijlstra? Apakah ia layak diberi kesempatan untuk membela timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita dukung Mauro Zijlstra untuk tetap semangat mengejar mimpinya menjadi bagian dari Garuda dan bersama-sama berharap agar timnas Indonesia terus melangkah maju ke level yang lebih tinggi. Keretakan Justin Hubner berhasil, Wolves akhirnya luluh. Nama Justin Hubner kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek muda berbakat yang kini berusia 21 tahun tersebut sempat menyita perhatian setelah mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap klubnya, Wolverhampton Wanderers Wolves, yang jarang memberinya kesempatan bermain sejak kembali dari masa pinjamannya di Cerezo Osaka. Melalui unggahan di media sosialnya, Hubner secara terang-terangan menggertak akan meninggalkan Wolves jika tidak mendapatkan menit bermain yang layak. Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini, tulisnya. Saya akan meninggalkan klub ini. Gila karena pemain terbaik di sini tidak punya kesempatan, lanjutnya. Pernyataan tersebut tampaknya langsung memengaruhi keputusan pelatih Wolves. Dalam laga terakhir Wolves U21 melawan Valencia, Justin Hubner akhirnya diturunkan sebagai starter. Meskipun Wolves kalah tipis 0-1 akibat gol Aimar Blasquez, kepercayaan yang diberikan pelatih kepada Hubner menjadi sinyal positif bahwa kariernya di Wolves mulai menemukan titik cerah. Namun kabar ini justru memicu spekulasi lain, terutama di kalangan fans timnas Indonesia. Dengan dimainkannya Justin Hubner, muncul asumsi bahwa Wolves benar-benar membutuhkan kehadiran sang bek dalam skuad mereka. Hal ini dapat menjadi alasan mengapa Wolves tampaknya enggan melepasnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sikap Wolves ini pun dianggap sebagai langkah taktis untuk menjaga Hubner tetap berada di klub dan tidak pergi membela Garuda di ajang internasional. Jika ia terus dimainkan oleh Wolves, maka dapat dikatakan bahwa klub ingin menunjukkan betapa pentingnya peran Hubner dalam skuad mereka, sekaligus memperkuat posisi mereka untuk menolak permintaan PSSI. Bagi PSSI sendiri, situasi ini tentu menjadi tantangan besar. Sebagai federasi, PSSI harus bernegosiasi dengan klub untuk memastikan pemain naturalisasi seperti Hubner bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan klub dan PSSI tidak bisa memaksa jika klub menunjukkan bahwa mereka sangat membutuhkan sang pemain. Terlepas dari dinamika ini, harapan besar tetap ada agar Justin Hubner dapat bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Kehadirannya tentu akan memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda, terutama di lini belakang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Wolves sengaja memainkan Justin Hubner agar ia tidak pergi ke Piala AFF? Apakah PSSI harus mengambil langkah lebih tegas dalam memastikan kehadiran Hubner? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita dukung timnas Indonesia agar bisa tampil maksimal di Piala AFF 2024. Meski tak dibawa di Piala AFF 2024, Ivar Jenner tetap jadi cadangan di Jong Utrecht. Nama Ivar Jenner, gelandang muda berbakat timnas Indonesia, kembali menjadi perhatian publik. Dalam laga terbaru Jong FC Utrecht di Eerste Divisie, Jenner hanya duduk di bangku cadangan tanpa mendapatkan menit bermain.
Pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan telak bagi Jong Utrecht 0-4 melawan FC Eindhoven pada Selasa 10 Desember 2024. Hasil buruk ini menambah panjang derita Jong Utrecht yang kini terperosok di peringkat ke-19 dari 20 tim peserta Eerste Divisie. Meski demikian, posisi mereka tidak akan terancam degradasi, mengingat Liga 2 Belanda tidak menerapkan sistem tersebut. Sejauh musim ini berjalan, Jenner telah mencatatkan 11 penampilan dari 18 pertandingan yang dimainkan Jong Utrecht. Dari jumlah tersebut, 10 kali ia tampil sebagai starter dan 6 diantaranya bermain penuh selama 90 menit. Namun absennya Jenner dalam laga terakhir kemungkinan besar merupakan bagian dari strategi rotasi yang diterapkan pelatih. Absennya Jenner di Jong Utrecht ini justru memunculkan spekulasi baru yang menggembirakan bagi timnas Indonesia. Meski awalnya Jenner tidak mendapatkan izin dari klub untuk memperkuat Garuda di Piala AFF 2024, situasi ini membuka peluang bagi PSSI untuk menariknya bergabung di tengah turnamen. Timnas Indonesia sendiri memulai langkahnya di Piala AFF 2024 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada laga pembuka grup Senin 9 Desember 2024. Jenner yang masuk dalam daftar panggilan pelatih Shin Tae-yong belum bisa ikut serta karena prioritas klub. Namun dengan statusnya yang hanya menjadi pemain cadangan, peluang Jenner untuk bergabung semakin terbuka, terutama jika Indonesia lolos ke semifinal. Apalagi PSSI masih menyisakan 2 slot kosong dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dari total 26 kuota pemain yang diizinkan, baru 24 nama yang diumumkan. Hal ini memunculkan asumsi bahwa PSSI sengaja menyimpan slot tersebut untuk pemain seperti Ivar Jenner atau Justin Hubner. Bergabungnya Jenner tentu akan menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Keahliannya dalam mengatur tempo permainan dan memberikan umpan-umpan akurat dapat menjadi senjata rahasia Garuda untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Ivar Jenner untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Apakah ia akan menjadi kunci sukses Garuda atau justru tetap dipertahankan oleh Jong Utrecht? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong harus gerak cepat, hal yang harus diperbaiki Shin Tae-yong jelang lawan Laos. Timnas Indonesia akan kembali bertanding di Piala AFF 2024 dalam laga melawan Laos pada Kamis 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Meski berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar pada pertandingan pembuka, performa anak asuh Shin Tae-yong masih jauh dari kata sempurna. Beberapa kekurangan jelas terlihat dan harus segera diperbaiki jika Indonesia ingin tampil lebih dominan melawan Laos. Pada laga melawan Myanmar, formasi 3-5-2 yang digunakan di babak pertama tampak kurang efektif, terutama di lini tengah. Trio Sanadin Faris, Arkan Fikri, dan Marcelino Ferdinand terlihat kurang padu dalam membangun serangan maupun bertahan. Kerap kali bola mudah direbut lawan, yang bahkan sempat memicu serangan balik berbahaya. Shin Tae-yong harus mengevaluasi apakah formasi ini layak dipertahankan atau perlu penyesuaian. Ketika formasi diubah menjadi 2 gelandang di babak kedua, permainan Indonesia terlihat lebih rapi. Jika formasi 3 gelandang tetap digunakan, pelatih perlu menekankan koordinasi dan komunikasi lebih baik di lini tengah. Duet Hoki Caraka dan Arkan Kaka sebagai penyerang ganda di babak pertama melawan Myanmar gagal menunjukkan performa optimal. Keduanya bekerja keras mengejar bola, tetapi minim ancaman nyata ke gawang lawan. Perubahan di babak kedua dengan menempatkan Hoki sebagai penyerang tengah yang diapit oleh Rafael Struijk dan Victor Dethan juga belum cukup tajam. Shin perlu mencari solusi agar lini serang Indonesia lebih kreatif dan berani mengambil peluang. Aspek finishing juga menjadi pekerjaan rumah penting, mengingat peluang-peluang emas yang sering terbuang sia-sia di laga sebelumnya. Masuknya Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam di babak kedua melawan Myanmar langsung memberikan dampak signifikan. Permainan menjadi lebih tertata, serangan lebih tajam, dan pertahanan lebih solid. Namun kondisi fisik keduanya yang belum optimal menjadi perhatian besar.
Dengan peran vital Struijk dan Asnawi, Shin Tae-yong harus memastikan mereka dalam kondisi bugar untuk tampil penuh melawan Laos. Jika keduanya mampu bermain sejak awal, peluang Indonesia untuk mendominasi laga akan jauh lebih besar. Laos, meski dianggap lawan yang lebih lemah, tidak boleh diremehkan. Indonesia harus menunjukkan permainan yang konsisten dan efektif untuk meraih kemenangan meyakinkan. Shin Tae-yong harus memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperbaiki koordinasi tim dan mematangkan strategi. Bagaimana menurut Anda apa yang harus dilakukan Shin Tae-yong untuk membuat timnas Indonesia tampil lebih baik melawan Laos? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan dukung Garuda Merah menuju kejayaan di Piala AFF 2024. Keluarga sampai cemas lihat Marcelino Ferdinand. Kegembiraan atas kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024 sedikit terusik oleh insiden mengerikan yang menimpa Marcelino Ferdinand. Tendangan keras pemain Myanmar yang mengenai kepala sang gelandang muda membuat keluarga besar Marcelino cemas dan khawatir. Octavianus Fernando, kakak kandung Marcelino, mengungkapkan, "Kami sekeluarga sangat terkejut melihat insiden itu. Marcelino memang pemain yang tangguh, tapi melihatnya kesakitan seperti itu tentu saja membuat kami khawatir. Kami selalu berdoa agar dia selalu diberikan perlindungan dan kesehatan." Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh pemain timnas Indonesia, termasuk Marcelino, untuk selalu waspada dan bermain lebih hati-hati. Intensitas pertandingan yang tinggi dan persaingan yang ketat membuat risiko cedera semakin besar. Kami berpesan kepada Marcelino agar tetap fokus, bermain dengan fair play, dan menjaga kondisi fisiknya. Kemenangan tim memang penting, tapi keselamatan diri juga tidak boleh diabaikan, tambah Octavianus. Meski diliputi kecemasan, keluarga Marcelino tetap memberikan dukungan penuh kepada sang adik dan seluruh pemain timnas Indonesia. Mereka berharap Marcelino bisa segera pulih dan kembali bermain dengan performa terbaiknya. Kami yakin Marcelino bisa melewati semua ini. Dia pemain yang kuat dan memiliki semangat juang yang tinggi. Kami sekeluarga dan seluruh masyarakat Indonesia akan selalu mendukungnya, ujar Octavianus. Insiden yang menimpa Marcelino juga menjadi sorotan bagi para pecinta sepak bola. Banyak yang menyayangkan tindakan kasar pemain Myanmar tersebut dan berharap agar fair play selalu dijunjung tinggi dalam setiap pertandingan. Bagaimana menurut Anda tentang tindakan kasar pemain Myanmar terhadap Marcelino Ferdinand? Apakah tindakan tegas perlu diambil terhadap pemain yang melakukan pelanggaran keras seperti itu? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.